Bang! Cakar naga membanting, dan sambil memegang pedang macan putih di dalam tas, menghancurkan lengan Raja Iblis yang memegang pedang. Pada saat yang sama, di dalam kuil, ada kekacauan. Wawasan Rao Yibi dan pengetahuan Bokyu dikejutkan oleh semua ini. Aku bahkan merasakan kekuatan disipasi yang tak bisa dijelaskan. Dengan kemampuan ilahi mereka baru saja memindahkan kuil, dan Bokyu merasakan jantung berdebar. Untungnya, dia tidak memegang harta True Dragon. Meletakkan tangan saya. Sayangku. Sial, bukankah kita mendapatkan jebakan naga sejati? Kuil, atau kuil pada saat itu menghilang. Banyak Vingot melayang di udara, melolong dan berseru satu demi satu. Tiba-tiba, Raja Iblis menutupi lengannya yang patah dan tiba-tiba melihat ke arah langit berbintang. Tanda seru. Lenganku yang patah, di sana. Kuil itu juga ada di sana. Meskipun setelah beberapa saat, lengan yang patah hancur dan kehilangan persepsi, tapi itu cukup untuk mengunci arahnya. Ribuan Vingot saling memandang, dan mereka semua segera bangkit, membunuh mereka ke arah Raja Iblis. Bitiang Sui dingin dan parah. Tidak peduli apakah itu hantu naga sejati atau bukan. Harta di depannya sudah hilang. Dia tidak bisa berhenti. Bos, tanganmu. Ziyun cepat dan cepat. Terbang ke Qin Yichen. Rumput Cunyang Bao Zhao muncul di fluoresensi jalan. Mematahkan jari untuk meregenerasi tidak ada yang sulit. Namun, wajah Qin Yichen serius saat ini. Rasa sakit dari jari yang patah tidak ada artinya baginya. Kuncinya adalah, Raja Iblis dapat merasakan lengan yang patah, dan jarinya yang patah secara alami sama. Dia juga merasakan orientasi, terlepas dari ini, dan bahkan merasakan kekuatan naga sejati. Apakah kekuatan yang sama seperti saya? Perasaan yang familiar. Transmisi suara, wajah Ziyun dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Bos, apa yang kamu bicarakan? Apakah itu benar-benar leluhur yang menunjukkan roh? Qin Yichen sedikit menyempitkan matanya. Tidak jelas. Tapi nafas seperti itu tidak mungkin salah. Jariku yang patah belum hancur. Dan seterusnya, aku kehilangan akal sehat. Di atas bintang-bintang, setelah semua harta terkumpul, saya melihat kelambat. Dua jari mengalir keluar dari darah Dewa Merah Kemasan. Bayangan dewa mengaitkan tangannya, dan jarinya yang patah termasuk di alisnya. Ini, darah dari ras yang sama. Seharusnya dia, itu tidak salah. Hanya melihat langit berbintang, God Shadow menyesali. Sayang sekali untuk pergi. Tapi tidak apa-apa, selama Anda memiliki sepasang jari yang patah ini, Anda dapat menemukan Anda secara alami saat mencari Anda. Di saat berikutnya, rune ilahi dan kuil dimasukkan ke dalam bayangan-bayangan dewa. Bayangan dewa lepas landas di bawah langit, dan kecepatannya lebih cepat dari Bitianyu dan Bokyu yang mengejar dengan seluruh kekuatannya. Poin, kuil itu tidak ada lagi, dan Qin Yichen sangat negatif dibandingkan dengan Vingot, yang bergegas untuk membunuh langit. Setelah memastikan bahwa jari yang patah telah kehilangan kontak dengan dirinya sendiri, Qin Yichen tiba-tiba berkedip, meskipun saya tidak tahu kebenarannya, karena itu adalah kekuatan naga sejati, pasti tidak akan ada yang palsu. Artinya, perubahan ini adalah hal yang baik untuknya. Setidaknya dia tidak merasa menyesal. Dan Vingot yang mengejar sumber kekuatan naga sejati ini masih menjadi musuhnya. Memikirkan hal ini, mata Qin Yichen berkilat, bunuh. Ribuan setan, wajah Bokyu dingin dan parah. Kemarahan mengamuk ke langit. Awalnya, bahkan jika itu adalah pertempuran untuk kuil demi harta, dia tidak akan menderita kerugian apapun. Tapi hari ini, tepat setelah kuil dibuka, aku bertemu dengan dewa monster seperti orang gila. Itu bahkan jika dia tidak menyentuh harta karun itu, seluruh kuil menghilang. Meski fenomena alam serupa pernah terjadi di wilayah dosa, sulit bagi Bokyu untuk meredam amarah. Bang! Pada saat ini, pisau menakutkan yang datang dari belakang, membuat kulit Bokyu sangat suram. Ras monster, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh ras iblisku? Bokyu menoleh ke belakang dan sudah bersumpah karena asal-usul cahaya pedang yang mengerikan Anda tidak perlu menebak. Itulah yang dilakukan oleh Dewa Iblis Emas. Cahaya pedang tidak mengenai Demon Powerhouse yang dipimpin oleh Bosuhe, tapi Demon God di belakang mereka sudah mati dan terluka. Bokyu tidak tahan lagi. Bahkan jika Dewa Iblis ini gila lagi, bukankah kita semua berjuang demi keuntungan? Tapi sekarang, semua kuil hilang. Dewa Iblis ini masih terus mengejar gigitan iblisnya. Ribuan setan berdiri di langit, sepasang mata ajaib bersinar ke langit, dan pemandangan ini juga membuat Tian-Tian dan Bitian berhenti. Rumit mengguncang langit. Dia juga berpikir bahwa Qin Yichen hampir harus berhenti. Lagi pula, mengejar kuil sekarang adalah hal yang benar. Tetapi siapapun yang berpikir, orang ini tampaknya tidak peduli sama sekali dengan kuil. Ribuan murid sihir menatap, tetapi Qin Yichen masih terlihat tenang. Apakah kamu tidak akan menghargai dirimu sendiri? Saya, Bokyu sangat marah. Tapi Sautian adalah kilatan murid iblis. Itu masuk akal. Kuil tidak tahu kemana harus terbang. Tetapi harta karun pada Dewa Iblis ini bisa sama. Siapa yang tidak boleh direbut? Bokyu tidak lagi berbicara.
Hanya cahaya sihir yang mengerikan muncul di sekelilingnya. Tetapi pada saat ini, dia melihat Raja Iblis berkata dengan sungguh-sungguh di sampingnya. Yang Mulia marah. Meremehkan ras monster itu saja. Tidak. Jadi, jaring sihir berubah menjadi bentuk manusia. Tetapi tampaknya memiliki beberapa poin keanggunan. Tetapi murid sihir itu tajam dan hanya bisa menembus pikiran. Saat ini, transmisi suara berkata, Yang Mulia, kami di sini niat awalnya adalah untuk bersaing memperebutkan harta naga sejati. Bukan untuk bertarung dengan monster Rache.